satu kata mengubah satu pandangan hidupmu? Perkenalkan, nama saya Ida Nurfarida. Saya mengajar di sebuah lembaga PAUD, tepatnya di TKIT Nurul Ilmi. Dari rak buku ke jiwa anak bangsa, mulai dari anak usia dini, kontribusi perpustakaan dalam ekosistem literasi Pancawaluya, Purwakarta. Halo teman-teman hebat, siapa yang suka mendengarkan cerita? Hari ini kita akan pergi ke kota yang keren sekali, namanya Purwakarta. Kita akan cari tahu rahasia anak-anak di sana jadi pintar dan baik hati. Karya ini bukan sekedar rangkaian huruf. Ini adalah eksploitasi tentang perkembangan perpustakaan budaya baca dan literasi di Indonesia. Pendidikan karakter Pancawaluya menuju Purwakarta istimewa. Data Good State awal 2025 menunjukkan hanya 1 dari 5 orang membaca setiap hari. Data UNESCO, rata-rata hanya 1 dari 1.000 orang di Indonesia yang rajin membaca. Menunjukkan rendahnya kemampuan literasi anak dipengaruhi oleh kebiasaan membaca sejak dini yang belum merata karena kurangnya akses terhadap bahan bacaan yang berkualitas. Literasi pada jenjang pembaca dini bisa dilatih dengan menyimak serta yang tidak kalah penting membaca buku atau membaca cerita dengan nyaring untuk anak minimal 15 menit. Dari sinilah mereka dapat belajar kosakata baru di luar kegiatan sehari-hari mereka. Anak juga akan belajar intonasi dan jeda membaca. Perbanyak buku anak yang lengkap, gambar yang menarik sehingga mereka akan dilatih pemahamannya terkait latar fisik dan cerita itu. Contohnya mengisahkan tentang kisah angsa dan kura-kura yang sedang bermain di sungai. Maka mereka akan mendapatkan visual bagaimana bentuk sungai itu dan ada apa saja di dalam sungai itu. Terlebih lagi, di dalam sebuah cerita banyak sekali disisipkan nilai-nilai moral, etika, dan edukasi yang lainnya sehingga mengkorelasikan dengan 5 karakter Pancawaluya. Ada kura-kura. Ambil saya. Ya. Kura-kura seperti apa tuh ya? Ini bentuk kura-kura. Angsa bisa terbang nggak, Angsa? Bisa. Kalau kura-kura bisa terbang nggak? Coba lihat sini. Nah, inilah yang menarik teman-teman. Kenapa sih kita harus mengasah kemampuan kognitif pada usia dini, yaitu 0 sampai 8 tahun? Sebab pada rentang usia itu, fungsi kemampuan kognitif pada otak sedang gaspol-gaspolnya berkembang yang kita kenal dengan istilah the golden age. Studi lain menambahkan aktivitas dan struktur otak pada masa keemasan anak akan menentukan fungsi kognitif mereka saat dewasa. Jika setiap warga Indonesia melatih literasi anak didiknya sejak dini, maka akan menumbuhkan individu yang cemerlang dan berdedikasi. Harapannya kita bisa melihat ada banyak buku. Kalau kita baca buku, kita akan jadi tahu banyak hal. Itu namanya literasi. Perpustakaan itu rumahnya buku. Di sana kita bisa pinjam buku apa saja dan bertemu teman-teman baru. Ayo kita jadikan buku sahabat kita. Nah, di Purwakarta ada rahasia agar anak-anak hebat, namanya Pancawaluya. Pancawaluya yang berarti 5 prinsip utama yang diwariskan oleh leluhur Sunda, yakni cager, sehat, bager, berbudi baik, benar, jujur dan benar, pinter, cerdas, serta singer, sigap dan tanggap. Nah, bagaimana cara kita jadi anak Pancawaluya saat membaca di perpustakaan? Kalau mau pinjam buku, kita harus antri sebagai bentuk disiplin kita. Kalau sudah selesai baca, kita harus rapihkan bukunya sebagai bentuk tanggung jawab kita. Dan jangan lupa berbagi cerita yang seru ke teman sebagai bentuk kasih sayang kita terhadap teman kita. Dengan menanamkan budaya literasi sejak dini, diharapkan dapat membentuk masyarakat yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara mental dan budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.